Pas aku bangun teh, aku tuh ngerasa ada di tempat yang sumpah aneh pisan nih mah. Dindingnya kotor banget. Dan aku tuh tiduran di atas lantai ubin jadul. Dari ujung ruangan tehnya aku tuh ngeliat perempuan yang lagi ngadep tembok. Aku ngeliat cewek itu teh tiba-tiba jeduk-jeduk ya. Jeduk, 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 jeduk. Kepalanya ke tembok. Astaga. Ya Oli, akhirnya tiba juga dong giliran aku buat cerita tentang kisah hentong di jurnal cerita misteri. Bukannya apa-apa, takut aja sih, takut gak bisa ngomong kalau disuruh cerita sendirian. Takut merinding, takut hantunya dateng, muncul di kamar, atau nebeng ikut di mobil pas nyetir, pas sendiri. Ya Oli, takut banget kan. Tapi aku harus serius ini mah. Takut JR1 marah, terus netizen juga marah, terus dihujat tuh, kata di komen di postingan jurnal cerita misteri, amit-amit jangan sampai, yuk serius yuk Errol, bisa yuk, bismillah. Kalian tahu sendiri kan, aku tuh gak cuma suka nari, tapi bener-bener semua aku curahkan buat nari. Dari mulai sekolah tari, sampai pekerjaanku sekarang ini juga gak jauh-jauh yang namanya dari nari. Ya, nari tradisi, modern, pokoknya semua yang berhubungan sama tarian. Pasti aku enjoy banget ngejalaninnya. Tapi kalian pasti udah sering dengar kan kalau tari-tarian itu selalu identik sama yang namanya hal mistis. Nah, dan aku juga tahu pasti kalian penasaran kan, apakah aku pernah mengalami hal mistis yang berhubungan sama tarian atau enggak? Penasaran nggak? Please, Ima jujur penasaran aja deh biar seru kan ceritanya ya kan? Oke, aku akan mulai cerita. Dengerin ya semuanya, dengerin banget ini. Buat yang follow Instagram aku dan lihat keseharian aku lewat IG story-nya, pasti tahu kan kalau di hari Jumat, Sabtu, Minggu pasti ada aja kegiatan aku yang berhubungan sama menari. Sering banget kan aku nari di acara nikahan dan gak cuma di Bandung aja, dan bahkan hingga keluar Bandung ke kota-kota yang belum pernah aku datengin sebelumnya. Jadi kejadian mistis ini aku alami di sebuah kota yang gak jauh-jauh banget dari Bandung. Tinggal ngicup juga sampai. Tapi tetap aja bukan Bandung. Jadi ya mari kita sebut luar kota aja kali ya bun. Aku nyebut kegiatan menariku ini dengan sebutan nabe. Ya takut kalian gak pada paham sih ya bun. Waktu itu aku dijadwalkan nabe jam 11 pagi untuk menggiring pengantin masuk ke pelaminan. Kalau lokasi acaranya di Bandung mah ya udah bisa pergi dan siap-siap jam 9 pagi. Nah berhubung ini lokasinya di luar kota, jadi aku persiapan dari rumah itu mulai subuh. Dari mulai siapin baju, bawa make up, kumpul sama tim nabe, sampai akhirnya pergi sama-sama ke sana sama mereka. Biasanya ya, kalau aku ada acara nabe, aku selalu minta MUA andalanku untuk make upin aku. Tapi berhubung acaranya di luar kota, ya udah aku akhirnya dandan sendiri aja. Kalian tahu sendiri lah ya. Biasanya kalau di acara nikahan gitu memang peran aku biasanya sebagai perempuan. Jadi ngerti lah ya kenapa aku harus make up dan siapin semuanya serba ekstra banget. Sampai di lokasi, aku sama tim langsung dikasih ruangan backstage, tempat buat aku dan temen-temenku ganti kostum dan berdandan. Gak ada firasat buruk apapun sumpah ini mah. Karena kan udah lumayan sering nabe gini. Apalagi ini acaranya siang dan jadi bener-bener gak ada feeling serem gitu. Kalau aku teh mikirnya kemana gitu. Dan bener-bener konsepnya ini mah kerja weh. Untuk mikiran ayah hentong apapun itu, konsepnya kerja. Giliran aku tampil masih 2 jam lagi kayaknya. Tadi kecapean nyampe lokasi, kirain bakal macet kan. Padahal ya Oli lancar banget perjalanan. Konsepnya teh teng banget. Ya udah deh, leyeh-leyeh manja, terus tiduran ala kadarnya di backstage. Untungnya naon lantai karpet. Jadi aku tuh bisa tiduran lumayan gitu di situ tuh ya. Kayaknya baru 5 menit merem melennya langsung aku beneran tidur pules banget. Semalam abis nongkrong soalnya bareng temen-temen. Jadi kondisi aku tuh saat itu tuh emang lumayan capek banget dan antuk. Nah di sini nih cerita seremnya dimulai. Tenang, tahan. Di sini cerita seremnya dimulai. Begitu aku sleep, gak lama-lama, kira-kira 15 menitan merenya, setelah merem,
Tiba-tiba aku ngerasa ada tangan yang colek-colek kaki. Tak, tak. Agak ngorejat dong Barbie. Tapi mata teh tetap merem karena rasanya teh masih sepet geningan ini. Ku masih rasana tunduhnya. Keslah antep. Tapi asli kerasa banget kayak ada yang nyolek banget. Meren, aku teh tetap positive thinking we nya. Meren itu mah teman yang iseng bangunin aku gitu aja we mikirnya ya. Tapi kok nyolek terus sih sampai akhirnya ya udah aku terpaksa bangun. Sumpah edan ieu mah. Tadi dia ngegebek edan dong kaget. Pas aku bangun teh, aku tuh ngerasa ada di tempat yang sumpah aneh pisan nih mah. Padahal tadi ruangannya bagus bing-bing, tapi kenapa jadi bobrok banget? Dindingnya kotor banget. Dan aku tuh tiduran di atas lantai ubin jadul yang kotor banget, ya Oli. Sok bayangkeun. Padahal tadi tehnya aku teh tahu banget lantainya tuh kan karpet. Jadi teh sumpah bingung. Yang aneh, gak ada siapa-siapa di sana. Celingak-celingok dong Barbie kiri, kanan, atas, bawah. Gak ada orang sama sekali. Oi. Sinenya cek teh. Kamarana euy. Ngejawab teh. Aku teriak-teriaknya, wah, gorowok. Tapi gak ada yang nyaut sama sekali. Sepi, bing. Sepi banget kayak di kuburan. Kan aku laki-laki manja kan di situ teh. Jadi aku tuh mulai nangis, curik edan, kasieunan. Pokoknya emang gak puguh perasaan. Sampai tiba-tiba dari ujung ruangan tehnya aku tuh ngeliat perempuan yang lagi ngadep tembok. Rambutnya sebahu, pakai kaos warna biru, celana pendek kotor banget. Maaf nih, ini mah kelihatannya teh sih kayak gelandangan. Teh, cenanya. Kata aku teh, ini teh kita teh lagi di mana teh? Kata aku teh. Aku teh sambil nangis manggil dia teh. Tapi cewek itu teh kenapa diam aja ngadep ke tembok? Kieu cicing konsepnya teh. Karena ngerasa gak ada lagi orang yang bisa ditanyain kan. Aku buru-buru berdiri, deketin si teteh baju biru itu. Lumayan tenang sih perasaan, soalnya ternyata ada orang di situ. Gak sendirian banget lah aku teh ngerasanya teh ya. Kira-kira 1 meter lagi aku teh deket sama si teteh itu. Tiba-tiba dong. Duk. Kaget pisan dong ya Oli. Sumpah iya mah. Aku ngelihat cewek itu teh tiba-tiba jeduk ya. Jeduk. Kepalanya ke tembok. Astaga. Astagfirullahaladzim. Ngapain coba? Ya udah dong. Aku buru-buru deketin buat nahan supaya dia ngelakuin hal itu. Pokoknya mah aku teh positive thinking aja ya. Tetep pengen ngebantuin. Si teteh itu pengen tetep ngebantuin. Buru-buru dong aku deketin, aku tarik badannya ke belakang biar jauhin tembok. Dan tiba-tiba, sumpah ini mah pengen nangis banget. Kalau inget-ingetnya jujur, tipo. Tiba-tiba dia ngebalik dan astaga. Ya Oli. Muka cewek itu tuh melepuh kayak orang yang habis kebakar. Gosong banget, iya teh gosong banget. Sampai si kelopak matanya teh hilang. Jadi ya udah aja itu mah mukanya teh kebakar dengan mata merah dong melotot. Melotot. Setelah itu tuh aku teh ngajerit dong. Wow. Sambil nutupan mata ki. Astagfirullahaladzim. Kebayang didinya kebayang jujur. Pas lagi panik edan, paniknya tuh. Terus tiba-tiba ada yang mengguncang badan aku. Ero. Hudri, cenanya. Hudang. Hudri, cir. Aku tuh buka mata ya. Dan ternyata udah banyak orang dong di sekeliling aku. Kata teman aku teh gini. Teman aku teh yang ada di situ ngomong gini. Ai kamu teh kenapa ngigau teriak-teriak? Sumpah meldung. Malu merenya. Malu banget. Ternyata dari tadi tuh aku tuh tidur di situ. Dan semua orang dengar aku teriak ketakutan. Iya, ya udah dong, akhirnya aku cerita soal kejadian yang aku alami di mimpi itu. Di situ teh pas aku cerita teh ada panitianya juga ikut dengerin. Pas aku cerita gini, mereka kelihatan ketakutan banget sih. Dan seolah-olah yang aku alamin ini teh bukan mimpi. Akhirnya aku nanya kan ke mereka, sebenarnya ada apa sih? Dan tahu nggak mereka cerita kalau sebelum jadi gedung bagus gini dan tempat ini tuh, pernah terjadi kebakaran.
Dan memang ada yang jadi korban di peristiwa kebakaran itu. Kemungkinan memang ada yang masuk ke mimpi Fahrul gitu. Yang menjadi korbannya. Sian mikirnya. Sian. Aku sampai gak bisa tidur berhari-hari setelah kejadian hari itu tuh. Konsepnya, kadang erep-erep, pokoknya mah sian weh. Konsepnya teh sian.